Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai subjek hukum internasional. Sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum internasional dan subjek hukum internasional. Hukum internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun hal ini berkembang sehingga pola hubungan internasional semakin kompleks. Atau hukum internasional dapat diartikan sebagai bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Selanjutnya mengenai pengertian subjek hukum internasional, menurut Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai subjek hukum internasional, perlu diketahui bahwa dalam hukum internasional dikenal adanya legal personality yang merupakan kapasitas suatu entitas sehingga dapat melakukan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum internasional penuh dan terbatas. Subjek hukum internasional penuh adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, di mana subjek hukum internasional ini dapat melakukan semua perbuatan hukum yang diakui dalam hukum internasional dan dapat mempertanggungjawabkan secara utuh. Negara merupakan subjek hukum internasional utama yang memiliki kedaulatan penuh. Berdasarkan Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933, di mana terbentuknya suatu negara didasarkan pada adanya pemerintahan yang berdaulat, adanya wilayah, adanya penduduk, dan pengakuan dari negara lain. Tahta suci atau deholisi diakuinya sebagai subjek hukum internasional tidak lepas dari faktor sejarahnya atas dilakukan oleh tentara Italia dan kontribusinya dalam perwujudan perdamaian internasional. Selain itu, Tahta Suci juga berwenang penuh sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatangannya The Lateran Treaty pada 1929 yang mengembalikan kedaulatan serta pengakuan atas Kota Vatikan. Namun perlu diketahui bahwa kewenangan Tahta Suci hanya terbatas pada permasalahan kemanusiaan dan perdamaian. Selanjutnya, organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional terbatas. Hal ini didasarkan pada tujuan didirikannya organisasi internasional tersebut. Perlu kita pahami bahwa organisasi internasional baru lahir apabila negara-negara menghendakinya. Dan kehendak itu kemudian dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Sehingga organisasi internasional ini hanya menjalankan kehendak-kehendak negara anggotanya yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Dasar hukum organisasi internasional ini diakui sebagai subjek hukum internasional adalah Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam Preparatory Case tahun 1949. Setelah membahas mengenai organisasi internasional, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi internasional non-pemerintahan. Diakuinya organisasi internasional non-pemerintahan sebagai subjek hukum internasional berdasarkan pada masih adanya organisasi tersebut dan tidak terlepas pada perannya dalam konteks kemanusiaan dan lingkungan yang bersifat lintas negara. Diakuinya organisasi internasional non-pemerintahan sebagai subjek hukum internasional juga didasarkan pada Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Government Organization pada tahun 1986, yang pada saat itu pengakuannya hanya terbatas pada organisasi internasional non-pemerintahan yang berada di wilayah Eropa, di mana memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni bertujuan non-profit untuk kemanfaatan internasional, dibentuk oleh hukum nasional, berkegiatan yang berdampak pada setidaknya dua situasi, dan memiliki kantor pusat di negara. ICRC atau Palang Merah Internasional didirikan pada 5 Mei 1919 di Jenewa, Swiss oleh Henry Dunant. Alasan ICRC menjadi subjek hukum internasional terbatas berdasarkan pada Konvensi Jenewa pada tahun 1949, di mana peran ICRC ini sangat besar terhadap pemberian pertolongan pada korban Perang Dunia I dan II. Selain itu, alasan ICRC menjadi subjek hukum internasional berdasarkan pada tujuannya untuk perlindungan korban perang, sehingga ICRC termasuk dalam hukum humaniter. Individu diakuinya individu sebagai subjek hukum internasional pada awalnya didasarkan pada sejarah kejahatan perang.
Sebelum adanya Statuta Roma tahun 1998, Mahkamah Pidana Internasional mengadili para penjahat Perang Dunia Kedua melalui Tokyo Tribunal dan Nuremberg Trial. Pembentukan keduanya bertujuan agar para penjahat perang tidak dapat berlindung di bawah nama negara. Selain itu, individu dalam subjek hukum internasional didasarkan pada Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948, yang diikuti oleh Konvensi Hak Asasi Manusia lainnya yang semakin memperkuat eksistensi dari individu sebagai subjek hukum internasional. Pemberontak atau belligerent muncul karena adanya masalah dalam suatu negara yang berdaulat. Terkait keberadaan pemberontak yang diakui sebagai belligerent harus memenuhi beberapa syarat, yakni pemberontak harus memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki tanda pengenal yang digunakan secara konsisten untuk menunjukkan eksistensinya, menguasai sebagian wilayah dari wilayah kaum pemberontak itu berada, mendapatkan dukungan dari masyarakat dari wilayah yang dikuasai. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka kaum pemberontak baru dapat diakui sebagai belligerent yang merupakan subjek hukum internasional. Perusahaan multinasional. Pada awalnya, perusahaan multinasional tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum internasional, serta tidak memiliki legal standing untuk dapat berperkara di pengadilan internasional. Dalam perkembangannya, perusahaan multinasional ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Namun perlu diingat, di samping itu, perusahaan multinasional juga dapat berpengaruh buruk pada perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, didasarkan pada dampak-dampak yang diakibatkan oleh perusahaan multinasional tersebut, memunculkan penetapan bahwa perusahaan multinasional ini sebagai subjek hukum internasional yang bertujuan agar perusahaan multinasional dapat bertanggung jawab dengan melaksanakan instrumen hukum internasional. Demikian materi mengenai subjek hukum internasional yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.